Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang pidana umum dan pidana khusus dan delik aduan dan delik biasa. Itu apa perbedaannya? Karena ini suatu peristiwa tindak pidana yang sering terjadi atau kita alami ya. Ini bagaimana cara melaporkannya atau mengadukannya. Terus ada juga kadang delik aduan ya atau laporan atau delik biasanya yang seperti apa. Nah, di sini saya coba untuk menjelaskan. Nanti saya akan paparkan juga contoh-contohnya ya. Yang pertama tentang pidana umum dan pidana khusus. Pidana umum ini pidana yang ada di KUHP. Itu singkatnya, ringkasnya. Yang dimana pidana tersebut ini berlaku untuk umumnya bagi tindak pidana kejahatan. Contohnya pembunuhan ya, pembunuhan berencana, ada pencurian dengan pemberatan, dengan kekerasan, ada penipuan, ada penggelapan, terus ada penghinaan, ada perbuatan yang tidak menyenangkan ya. Tapi di sini tanda kutip ya sudah adanya pengancaman-pengancaman tentang masalah kesusilaan. Yang intinya yang ada di dalam kejahatan di bab kedua KUHP. Ini pidana umum. Terus ada juga namanya pidana khusus. Pidana khusus ini pidana-pidana yang tidak ada yang di dalam KUHP atau ada juga di dalam KUHP tapi di sini dibuat tentang aturan undang-undang tersendiri. Nah, itu dinamakan pidana khusus. Contohnya ada PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Misalkan ada terjadi penganiayaan, tapi karena dia suami istri seperti itu, maka yang berlaku pidana khusus PKDRT. Misalkan ada pembunuhan di dalam keluarga, ya di KUHP ada tentang masalah pembunuhan itu. Tapi karena di sini suami istri yang berlaku PKDRT, nah itu disebut pidana khusus. Ada tentang perlindungan anak, ya tentang narkotika, terus dan lain-lain. Nah, yang diatur di dalam undang-undang yang berkaitan dengan pidana itu disebut dengan pidana khusus. Itu ringkasannya ya, saya jelasin ya dengan sederhana. Terus ada namanya delik aduan atau delik laporan. Artinya seorang yang merasa dirugikan atas tindak pidana, atas kejahatan, maka seorang tersebut bisa melaporkan. Nah, itu disebut dengan delik aduan atau laporan. Misalkan ada penghinaan ya, ada pencurian di dalam keluarga. Kalau misalnya kita nggak melaporkan, nggak tahu misalnya polisi itu bahwa tadi ada keluarga kita itu suka mencuri, harus kita laporkan dulu seperti itu. Ada penipuan, ada penggelapan atau hal yang merugikan kita seperti itu. Ada penganiayaan misalkan. Terus ada juga namanya delik biasa. Tanpa adanya aduan atau laporan, seorang penyidik ya, khususnya polisi di sini bisa melanjutkan atau menindaklanjuti proses tersebut. Misalkan adanya pembunuhan. Nah, tanpa adanya laporan ya dari korban dan seterusnya bisa polisi menindaklanjuti hal tersebut. Pembunuhan berencana, pencurian ya, curat seperti itu. Nah, itu disebut dengan delik aduan dan delik biasa. Nanti saya akan coba menjelaskan lagi tentang pidana khusus. Nanti ada rekan saya ya, Bribtu Nurani, dia dari PPA, Perlindungan Perempuan Anak, akan menjelaskan tentang pidana khusus itu seperti apa. Selamat pagi Pak Bram. Saya Bribtu Nurani Rohaliza dari Unit PPA Satreskrim Polres Lampung Utara. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang pekerjaan kami yang kami lakukan di Unit PPA Polres Lampung Utara. Dari banyaknya tindak pidana yang masuk di Lampung Utara ini, khususnya unit PPA, untuk tertinggi yaitu tentang tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Undang-undang yang dipakai dalam pemberkasan tindak pidana baik persetubuhan ataupun pencabulan terhadap anak yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
Kalau untuk persetubuhan itu pasalnya pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Kalau yang pencabulan itu pasal 82. Kalau untuk ancaman pidana pasal 81 dan pasal 82 minimal 5 tahun penjara dan maksimal 15 tahun penjara. Kalau untuk selanjutnya yaitu pasal 80 yang kami gunakan untuk tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur. Pasal 80 ini merupakan kekerasan fisik yang dilakukan seseorang terhadap anak di bawah umur. Ancamannya 3 tahun 6 bulan. Selanjutnya yang sering terjadi di laporan kami yaitu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang dipakai yaitu Undang-Undang PKDRT atau penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Untuk saat ini Lampung Utara yang tertinggi laporannya tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur. Masih bersama saya Bram Fikma dan di sebelah saya ada Bribtu Nurani. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit ketika ada peristiwa pidana atau kejahatan, ketika ada delik atau tindak pidana, seorang yang menjadi korban kejahatan, maka seorang tersebut wajib melaporkan peristiwa atau perbuatan tersebut ketika dia mengalami kerugian seperti itu ke SPKT, Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Nah, di sini kita berbicara tentang pidana khusus. Pidana khusus ini pidana yang lebih spesifik di sini ya kan pada PPA, Perlindungan Perempuan Anak. Misalkan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Nurani tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan di sini tentang perlindungan anak sendiri. Jadi ketika korbannya di sini anak seperti itu, ketika korbannya di sini perempuan, maka lari ke PPA ini ya Bu Nur ya, seperti itu. Tapi tahapannya tadi, pertama ada laporan dulu. Di sini delik aduan ya kan. Ketika ada peristiwa tindak pidana, peristiwa kejahatan, maka seorang korban ya atau pelapor melaporkan kejadian atau peristiwa tersebut. Nah, itu yang disebut dengan laporan. Setelah itu nanti dari PPA sendiri dia akan ke TKP melihat peristiwa tersebut, atau bisa juga langsung dimintain keterangan. Di sini korbannya atau saksinya seperti itu dimintain keterangan. Ya benar ya Bu Nur ya? Atau bisa dijelasin Bu? Kalau yang delik aduan itu PKDRT. Tapi kalau untuk kekerasan terhadap anak ataupun kekerasan seksual 8182 cabul dan persetubuhan itu masuk ke undang-undang murni. Undang-undang delik ya. Delik murni. Kalau PKDRT delik aduan atau laporan ya kan. Kalau tentang perlindungan anak tadi pencabulan dan seterusnya kekerasan ya, ini masuk kepada delik biasa seperti itu. Jadi dari polisi langsung bisa menindaklanjutin ya Bu Nur ya. Saya sampaikan tentang penjelasan laporan ya di dalam tindak pidana. Mungkin kita akan berlanjut lagi ya Bu Nur ya. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.